Oke, ketemu lagi. Sebelumnya saya mohon maaf, baru sempat baca-baca komentar, ternyata banyak masukan dan kritik. Jadi bukannya sombong ya dengan mengabaikan komentar dari rekan-rekan semua, tapi saya coba sedikit meluruskan. Yang pertama, video-video yang saya janjikan itu tidak kunjung tayang karena laptop saya rusak, data di hard disk saya hilang. Dan yang kedua, saya itu sebagai tenaga kesehatan sekaligus petugas laboratorium, jadi semenjak COVID itu saya sibuk di lapangan, terjun langsung ke lapangan, karantina, isolasi dan sebagainya, jadi sangat sulit untuk sekedar membuat konten. Karena itu saya mohon maaf jika selama waktu itu video saya yang saya upload tidak informatif, kurang menarik, bertele-tele dan sebagainya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan setelah kondisinya lebih baik, saya bisa lebih sering berinteraksi dengan teman-teman, bisa menjawab komentar dan pertanyaan dengan lebih sering. Ya, sekarang kita langsung baca komentar. Pertama ada komentar dari Khairul Sidik ya. Om, ada rekomendasi beli NSW di mana yang recommended? Kalau untuk penjual NSW saya nggak tahu beliau tinggal di mana, tapi yang jelas kalau untuk beli NSW yang recommended ya di penjual ikan hias air laut, karena di sana paling nggak airnya sudah diukur kadar garamnya, kemudian biasanya sudah layak pakai ya, jadi tinggal kita pakai. Paling tipsnya ya kita tanya untuk pengambilannya kapan, supaya kita tahu itu air sudah diambil sudah lama atau masih baru. Kalau semisal masih lama ya mungkin bisa jadi pertimbangan kita mau dibeli atau tidak ya. Untuk jangka waktu paling enggak 3 hari lah untuk penyimpanan air. Tetapi kalau misal pakai aerator ya bisa sekitar 4-5 hari, masih lumayan bagus. Kemudian selanjutnya dari Kos Cupang, Bang mau tanya, untuk tank yang baru airnya langsung ngambil di laut apa harus diendapkan dulu, berapa lama untuk memasukkan biota laut? Untuk waktunya dari mulai air dituang sampai bisa dimasukkan biota laut itu sekitar 1 bulan. Itu termasuk waktu cycling ya. Jadi begitu air diambil dari laut, kita endapkan sehari untuk mengendapkan kotoran yang besar. Kemudian setelah mengendap sudah jernih, baru kita tuang ke akuarium. Setelah itu dibiarkan filternya nyala selama 24 jam selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu filternya nyala full, lampu juga nyala, biarkan seperti seolah-olah ada isinya. Baru setelah 1 bulan terlihat lumut sudah mulai menghilang, baru bisa masuk biota. Kemudian selanjutnya, NSW maksimal berapa lama disimpan dalam jerigen? Sama seperti di atas ya, sekitar 3 hari kalau tanpa aerator, 4-5 hari dengan aerator. Terus untuk video selanjutnya, ini ada rahasia agar ikan laut awet. Ini lumayan banyak komentarnya. Yang pertama, makasih ilmunya, sama-sama. Kemudian jenis kepe mudah mati, kalau gitu makanan kudu yang hidup seperti apa? Seperti pada umumnya kepe kalau di laut lepas dia makannya makhluk hidup kecil ya. Mulutnya panjang itu untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan mulut ikan biasa. Mulutnya itu unik, jadi makanannya hidup. Kalau di akuarium dia bisa dilatih makan pakai cacing sutra. Kemudian kalaupun sudah lama dia biasanya mau makan pelet. Untuk saat ini banyak hobis yang belum bisa keep kepe itu dalam jangka waktu lama karena tergolong ikan yang susah. Tapi yang jelas kalau untuk makanannya makanan hidup, perlu latihan yang telaten supaya dia mau makan makanan yang kita siapkan. Selanjutnya, mana lagi kok nggak upload video? Ya seperti tadi saya jelaskan, kondisinya tidak memungkinkan setahun yang lalu ya. Kemudian ini juga 8 bulan yang lalu. Komentarnya udah lama-lama banget, jadi mohon maaf.
baru sempat saya baca sekarang. Ikan Nemo untuk pemula oke nggak mas? Makan udang rebon cocok nggak ya? Sangat cocok, karena ikan Nemo itu salah satu ikan yang paling mudah dipelihara ya untuk pemula, jadi sangat cocok banget. Makanannya nggak susah, dan dia tipe ikan yang tidak mudah stres. Jadi begitu masuk akuarium biasanya dia langsung mau dikasih makanan. Beda sama ikan lain yang lebih suka bersembunyi. Kalau Nemo baru mati kenapa ya? Padahal di tank lama ada Nemo juga. Udah dikarantina di tank terpisah pakai aerator. Di sini udah ada yang bantu jawab, mungkin dibully sama Nemo lama bisa jadi. Tetapi ya hampir jarang sih kalau Nemo bully Nemo lain ya. Mungkin kalau misal tiba-tiba mati bisa karena dia keracunan. Keracunan dalam arti waktu penangkapan mungkin ada beberapa penangkap ikan yang menggunakan potas juga, jadi kemungkinan dia keracunan potas juga bisa jadi, atau dia terkena parasit waktu di penampungan penjual. Kemudian selanjutnya saya ada tank fish only yang pengen isi angel ukuran 100 x 50 x 45, maksimal dikasih berapa ekor? Tergantung ukuran ikannya ya. Kalau untuk jumlahnya, kalau misal ukuran ikan angelnya masih kecil-kecil mungkin bisa sekitar 5-6, tapi kalau udah besar biasanya cuma 4-5 saja. Dan jangan lupa usahakan sediakan tempat sembunyi yang cukup, karena ikan angel termasuk ikan yang teritorial, jadi mereka punya daerah kekuasaan. Mas, kalau koral kasih makan apa dan dosingnya apa? Untuk koral tergantung koralnya ya, karena banyak macam koral, ada koral softies, ada polip, ada yang SPS, LPS dan sebagainya. Kalau untuk makan kebanyakan hampir semua itu di cahaya. Dia yang penting cahayanya cukup, spektrumnya tepat, dia bakal bisa nyari makanan sendiri karena dia juga bisa berfotosintesis ya. Koral juga bisa fotosintesis. Dan untuk dosingnya ada koral yang bisa dosing kalsium magnesium itu untuk koral yang punya cangkang. Sementara untuk koral yang softies bisa dikasih direct feeding, tapi itu pun nggak terlalu sering ya. Untuk direct feeding bisa pakai pakan pabrikan yang sudah jadi bubuk, nanti dilarutkan di air, bisa dimasukkan ke mulut koral menggunakan pipet. Untuk ikan onde-onde cocoknya makan apa? Susah makan pelet biasa. Untuk ikan onde-onde ya di bawah juga udah ada yang bantu jawab ya. Jenis kerapu kasih cere laut ya, memang bener onde-onde juga tipe karnivora, jadi dia tipe makanannya makanan hidup. Sangat susah dipelihara di akuarium. Untuk ikan dokter juga sama, dia sangat susah makan pelet karena di laut dia terbiasa makan makanan hidup. Kemudian selanjutnya nanya sekaligus minta saran biar tambah yakin, bagaimana mengukur kadar garam air laut? Alat salinitenya tidak dikalibrasi dulu, langsung pasang. Nggak masalah sih ya, karena alat salinity itu dari pabrik saya yakin udah di QC, jadi untuk keakuratannya itu lumayan bisa dipertanggungjawabkan daripada tidak pakai sama sekali ya. Bisa dipakai buat patokan. Kalau semisal menyambung dari pertanyaan nomor 2 ini, untuk fish only nggak masalah kalau kadar garamnya cuma diukur pakai alat salinity itu saja, hidrometer, nggak masalah. Tank ukuran 2 meter fish only apa butuh lampu dengan pencahayaan tinggi? Jawabannya tidak. Kalau untuk fish only, lampu yang penting pencahayaannya cukup, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Dalam arti ikan nyaman, tidak terlalu panik ya. Bisa dilihat kalau ikan panik itu renangnya terlalu cepat ke sana kemari. Kalau ikannya sudah nyaman, cahaya sudah cukup. Kecuali untuk koral baru butuh cahaya tinggi dan itu pun harus spektrumnya sesuai. Terus untuk suhu rekomendasi untuk tank 2 meter, sebenarnya nggak cuma untuk 2 meter, tapi untuk semua akuarium, semua ukuran akuarium itu suhunya kalau bisa di bawah 27 derajat. Ikan hanya 20 ekor untuk 2 meter,
Sepertinya masih cukup ya kalau untuk ikan-ikan yang ukurannya sedang atau cenderung kecil. Kalau untuk ikan-ikan besar, apalagi ikan-ikan teritorial macam angel dan botana, mungkin harus sedikit dipatasi. Mungkin 10-15 saja udah cukup. Apalagi mengingat lebar dan tingginya cuma 50 cm. Kecuali kalau lebarnya agak sedikit dilebarkan, mungkin bisa ikan berenang lebih leluasa ya. Jadi tidak terlalu berebut tempat sembunyi. Kalau Botana naso makannya apa? Sudah ada yang bantu jawab. Nori, kalau murah pakai sawi. Botana naso bisa makan nori dan sawi. Tapi di sini ada alternatif lain, yaitu pakai selada air. Bisa dicoba ya. Saya pemula mau tanya, ikan Nemo saya kok tiba-tiba mati. Seperti tadi yang saya sebutkan di atas, banyak penyebabnya ikan Nemo bisa mati. Salah satunya ya karena potas, kemudian karena parasit waktu di penampungan, atau bisa juga karena dibuli. Tapi untuk dibuli hampir jarang ya kalau untuk Nemo ya. Kalau untuk ikan lain mungkin masih bisa mati karena dibuli, tapi kalau untuk Nemo hampir jarang. Ikan Nemo kejang-kejang gitu kenapa ya? Ya mungkin bisa keracunan juga, banyak sebabnya juga ya. Ngomongnya udah nggak jauh, katanya mau kasih tips. Ya mungkin ini salah satu tipsnya ya, salah satu tips supaya ikan tidak mati, kita harus tahu makanannya. Karena dimana-mana kita mau pelihara hewan, yang pertama kita perlu tahu kan makanannya. Jadi nggak mungkin kita bisa memelihara hewan sampai dia besar, sampai dia hidup sehat kalau kita nggak tahu makanannya. Jadi terima kasih atas masukannya, tapi mungkin kalau untuk ini kasih tips supaya ikan laut tidak cepat mati, ya saya yakin saya masih sesuai lah ya sama judulnya ya. Kasih makan ikan sesuai dengan jenisnya supaya tidak mati. Pembahasan nggak nyambung, ya hampir sama kayak di atasnya ya. Nggak nyambung. Ya, ya mohon maaf juga ya kalau semisal pembahasannya kurang nyambung ya, karena awalnya rencana video ini mau dibikin series, tapi ternyata kondisinya seperti itu ya, tahun lalu seperti itu, jadi tidak memungkinkan buat saya membuat series. Dan untuk minta saran, ikanku mati semua, coba lagi mati lagi kayak gitu terus. Padahal peralatan udah lengkap, zoom, skimmer, kipas, air ambil waktu air pasang. Mungkin satu yang belum dicoba di sini adalah cycling. Mungkin bisa dicoba untuk cycling dulu, jangan diisi ikan dulu sampai terbentuk ekosistem mikronya di akuarium, baru dimasukkan ikan. Penjelasannya bikin pusing. Judul sama isi tidak sesuai yang diharapkan. Saya sendiri juga kurang puas dengan video ini ya, tapi mau gimana lagi karena adanya seperti ini, jadi ya mudah-mudahan masih ada yang bisa dipelajari dari video saya yang ini. Terus selanjutnya penjelasan cuma bacot doang, cuma bikin pusing. Gak ngerti gue nih ngomong ngalor ngidul ya. Penjelasan cuma bacot. Terima kasih atas masukannya sebelumnya. Cuma meluruskan saja ya, kalau untuk penjelasan setahu saya memang cuma bacot. Jadi menurut saya penjelasan cuma bacot ya emang sesuai sih, namanya orang ngejelasin yang bacot. Kalau kita ngejelasin sambil joget malah jadi lucu lagi gitu kan. Terima kasih atas masukannya ini. Mungkin terima kasih sudah menonton. Untuk video lain mudah-mudahan bisa segera saya cek juga komentarnya, mungkin ada komentar-komentar baru yang terlewat. Saya mohon maaf karena di sini masih banyak. Dan video ini kayaknya sudah terlalu panjang ya, takutnya kelamaan bacot lagi, nanti nggak sesuai lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya buat yang masih setia ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.